Selamat datang ke program I-Suara Belia sesi yang ke-7 bersama kami, Hope Media Sarawak akan bersama dengan Anda pada jam 7.30 malam bermula pada 26 Julai hingga 1 Agustus. Apa kabar saudara-saudari di luar sana? Saya berharap agar semuanya berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kita semua sedia maklum. Negara kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik dan dalam usaha untuk memutuskan rantai COVID-19. Tetapi itu tidak menghalang kita daripada terus mempelajari firman Tuhan, karena keimanan yang kuat dan kepercayaan yang utuh dapat membantu kita untuk terus melayani Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada hari ini saya Isaac Jacobi anak Jahina dari Hope Media Sarawak akan memimpin pembaktian evangelisasi I-Suara Belia tahun 2020. Tema kita pada tahun ini adalah damai di dalam Yesus. Damai yang membawa kita kepada kehidupan yang baik dan lebih mendekat kepada Tuhan. Nyanyian akan dipimpin oleh Josephine dan Evitian dan lagu yang bertajuk Hari Ini dan As the Deer. Lagu pertama kita kali ini ialah Hari Ini. Lagu yang kedua ialah As the Deer. Long after day
Nyanyian istimewa oleh Belia Gereja Rayang. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of adulation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Doa pembuka oleh Izaya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, pada malam ini kami memanggil nama-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati program Suara Belia sesi yang ke-7 pada malam ini. Sebelum kami memulakannya, berkatilah pengkhotbah kami dan juga pendengar kami, supaya mereka dapat menerima firman Engkau. Terima kasih Tuhan karena telah mendengar doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar khotbah.
yang akan dibawa oleh Pastor Howard Henny. Salam damai buat semua Anda yang sedang mengikuti program e-evangelisasi Suara Belia 2020 Hope Media Sarawak. Semoga kasih Tuhan tetap menjadi bagian berkat di dalam kehidupan Anda. Saya berasa sangat syukur di atas kesempatan yang dibagikan untuk mengongsikan firman Tuhan kepada Anda pada saat ini. Baik, tajuk perkongsian saya pada kesempatan ini ialah tentang damai di dalam kedatangannya. Terlebih dahulu, saya ingin mengundang Anda untuk tunduk kepala dan berdoa bersama dengan saya. Bapa Surgawi, kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya Engkau dapat membukakan hati dan pikiran kami untuk melihat dan memahami firman Tuhan, dan supaya kehidupan rohani kami dapat dibangunkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada kesempatan ini saya rindu untuk memulakan perkongsian saya dengan beberapa buah persoalan dan kebarangkalian yang terjadi di dalam kehidupan Anda, khususnya untuk para belia. Pertama, pernahkah Anda menantikan sesebuah penantian akan seseorang yang sungguh bermakna di dalam kehidupan Anda? Kebarangkalian yang pertama, mungkin ramai di kalangan kita, khususnya para belia, yang mungkin tengah berdoa dan menantikan teman hidup mereka. Kebarangkalian yang kedua, mungkin ada yang sedang kecewa dan ingin mendapatkan peneman yang baru. Kebarangkalian yang ketiga, mungkin ada juga yang sedang menantikan ahli keluarga mereka karena mereka telah lama terpisah jauh. Pengalaman ini mengingatkan saya tahun pertama saya memuliakan perkuliahan di overseas, Thailand, the land of smile, pada tahun 2014. Itu merupakan pengalaman pertama saya terpisah dengan keluarga saya. Setiap hari saya merindui ahli keluarga saya. Saya rindu untuk pulang ke rumah dan menemui mereka. Selama penantian untuk pulang, saya mengalami masalah yang dipanggil homesick untuk beberapa waktu yang lama. Kebarangkalian yang terakhir, mungkin ada di antara kita yang juga rindu untuk menemui orang yang mereka kasihi ketika perpisahan terjadi karena kematian. Saudara dan saudari yang dikasihi, perpisahan merupakan sebuah pengalaman yang menyedihkan ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Namun begitu, di dalam kehidupan setiap manusia, ramai yang sedang mengalami pengalaman ini. Mungkin ramai yang pernah bertanya, mengapa harus terjadi perpisahan? Mengapa kehidupan ini harus ada kesedihan, tangisan, dan pilu? Apakah akan ada damai di akhir perpisahan di dalam kehidupan saya? Inilah yang menjadi isi utama kita di dalam topik perkongsian saya pada hari ini. Saudara dan saudari yang dikasihi, sekali lagi, menurut Kamus Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pusaka, perpisahan didefinisikan sebagai sebuah perhubungan ataupun di dalam bahasa Inggrisnya relationship yang tidak berhubung antara satu dengan yang lain, tidak rapat ataupun tidak berdampingan kedudukannya, berenggang dan berjauhan. Dalam arti kata lain, perpisahan adalah perusak akan jalinan kesatuan sesebuah hubungan yang harmoni. Bagaimanakah semua ini terjadi?
apakah punca perpisahan di dalam kehidupan kita? Di dalam buku Kejadian 1, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini, semuanya baik dan sempurna. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, maka terjadi sebuah hubungan yang harmoni dan sempurna di antara suami dan istri dan di antara manusia dengan Tuhan. Hal yang lebih menarik sekali yang selalu kita dengarkan di dalam setiap majelis perkawinan Kristen di gereja-gereja terdapat di dalam buku Kejadian 2 ayat 22, 23, dan 24. Ketika Tuhan menciptakan laki dan perempuan, Tuhan menyatukan keduanya menjadi satu daging yang tidak akan terpisah. Di dalam buku Kejadian 2 terjadi hal yang menyedihkan. Hubungan antara manusia dan antara manusia dengan Tuhan kini kita lihat renggang dan dipisahkan. Menyedihkan sekali. Menurut Kejadian 3 ayat 6, punca perpisahan terjadi di antara manusia dan Tuhan adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan Kejadian 3 ayat 23 menjelaskan bahwa karena dosa mereka telah diusirkan daripada Taman Eden. Saudara dan saudari, mengapa dosa memisahkan sesebuah hubungan yang harmoni? Di dalam buku 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan bahwa dosa merupakan pelanggaran hukum. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, hukum yang sering menjadi masalah utama mereka adalah mereka menolak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Dalam arti kata lain, dosa membawa manusia jauh daripada Tuhan yang menciptakan mereka. Mereka melakukan hal-hal kefasikan dan kelaliman yang membuatkan Tuhan murka ke atas mereka. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah mati. Orang yang bersalah harus dihukumkan. Tuhan memandang dosa sebagai sebuah kesalahan yang serius. Maka itulah hukuman dosa adalah kematian yang kekal. Dalam Roma 3 ayat 23, semua telah berdosa. Dalam arti kata lain, tiada orang yang terlepas daripada hukuman mati. Oleh itu, oleh kematian, kehidupan kita mengalami kesedihan karena perpisahan. Saudara dan saudari, ketika kematian merupakan sebuah kepastian di dalam kehidupan kita, yang memisahkan hubungan kita dengan orang yang kita kasihi. Tuhan tidak membiarkan kita untuk hidup di dalam keadaan yang terpisah selama-lamanya. Amin, saudara dan saudari. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutuskan anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hal yang menarik yang dapat saya perhatikan di dalam ayat ini adalah tentang kasih dan kemurahan Tuhan melalui kedatangan anaknya yang tunggal, Yesus yang pertama-tama kalinya ke dunia ini, yang bertujuan bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Ketika kita harus mati atas hukuman dosa kita, Tuhan mempersiapkan rencana keselamatan sebagai peluang kedua supaya kita tidak perlu lagi menanggung perpisahan yang kekal, yaitu kematian yang kedua. Saudara dan saudari, apa yang manusia telah nantikan telah pun tiba 2000 tahun yang lalu. Yesus telah datang untuk menanggung hukuman bagi kita, supaya kita dapat hidup benar dan hubungan kita kembali harmoni di antara manusia dengan manusia dan di antara manusia dengan Tuhan karena iman kita
kepada Yesus Kristus. Yesus telah datang sebagai pendamai bagi dosa yang telah memisahkan hubungan kita sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Kedatangan Yesus untuk mati dan dibangkitkan membawa pengharapan dan damai di dalam perpisahan yang kita sedang hadapi pada saat ini. Saudara-saudari, ketika jalan perdamaian telah dibagikan buat Anda dan saya pada saat ini, apakah respon Anda terhadap Yesus sebagai Sang Pendamai di dalam kehidupan kita? Apakah Anda ingin menerima damai yang diberikan Yesus di dalam kehidupan Anda pada hari ini? Saudara dan saudari, khususnya beliau yang di luar sana, carilah Tuhan di dalam kehidupan Anda. Bukan esok, bukan tahun depan, dan bukan tahun yang satu lagi. Tetapi carilah Yesus di dalam kehidupan Anda pada saat ini. Doa saya buat para belia yang di luar sana. Semoga damai Yesus senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan Anda mulai daripada saat ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena firman yang telah dikongsikan. Pada saat ini kami telah mempelajari bahwa dosa menjadi pemisah di dalam kehidupan kami. Namun oleh karena kedatangan anak-Mu yang tunggal, si Sang Pendamai di dalam kehidupan kami, biarlah pada saat ini Engkau membuka hati kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami dapat mencari Yesus dalam kehidupan kami dan mencari jalan damai akan persoalan mengapa harus ada perpisahan di dalam kehidupan kami. Karena hanya di dalam Yesus kami mendapatkan damai. Ketika kami menyerah, ketika kami percaya, dan ketika kami telah memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan yang dapat menjawab persoalan perpisahan yang menyedihkan dan menjadikan ianya sebagai sesuatu pengalaman yang membawa damai di dalam persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar dan memberkati program ini. Biarlah semua yang telah bersama dengan kami dapat diberkati dan juga dibagikan bagian ini kepada yang lain untuk diperdengarkan. Terima kasih Engkau telah memimpin kami. Ampunilah dosa yang telah kami lakukan, karena semua doa ini kami serahkan di dalam anak-Mu Yesus yang telah menjadi penebus dan penyelamat semua kami. Amin. Dan diakhiri lagu penutup, yaitu yang bertajuk Jangan Lelah. Yang mengajar dan menopang.
kasih kerana bersama dengan kami di Hope Media Sarawak. Semoga perbaktian kali ini memberi banyak pengertian dan pedoman kepada kita mengenai damai dalam Yesus. Sesiapa yang ingin membuat permohonan doa atau ingin mendapatkan buku Hope Beyond Tomorrow ini, boleh memberikan komen di dalam ruang komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Shalom dan semoga Tuhan memberkati.